gundah tak menentu, aku resah tiada arah. Pekik mimpi mawujud dalam nyata. Rasakanlah alam saat ini, apapun yang terjadi, semakin dirasa maka akan semakin tak terasa. Suatu perjalanan masa lalu akan tetap dijalani di masa kini hingga masa depan. Yang mengaku salah sedang dalam kebenaran, yang mengaku benar banyak salah. Tanpa ada kemanunggalan, maka pilihlah kebijaksanaan. Hanya dengan ridhonya, serta jangan terjebak oleh surga dan neraka. Tentukanlah oleh sejatinya dirimu sendiri, bukan ditentukan oleh di luar dirimu. Bahkan disusupi dan berada tetap di alam bawah sadar. 500 tahun sebelum semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sudah ditulis di Laiful Mahfuz. Bahkan sebutir nasi pun tidak akan tertukar. Aku merasakan kegelisahan. Ku coba menerobos alam mimpi agar tahu yang terjadi dalam realita kehidupan. Ada sesuatu berbeda saat hujan tertahan di antara mega. Sendiri, sepi, dan aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung menepi. Haruskah aku hanya berdiri di sini mengeja bait pelangi yang hampir mati di penghujung hari? Ketika senja berlalu dan pergi, ketika rasa ini berhenti, aku ingin sang fajar hadir kembali di sini, jiwa tanpa batas. Banyak yang merindukan sosokku, namun banyak juga yang takkan percaya aku adalah sang utusan. Begitulah Allah merahasiakan pilihannya. Sifat yang sama, perjalanan hidup yang sama. Aku diperdebatkan sejak zaman mulai gelap dan zaman semakin gelap. Semua perkara waktu. Akulah sang yang nur cahaya sejati, yang diamanahkan aset dunia dan keilmuan serta kemujizatan dalam diriku. Semakin banyak orang merasa berilmu, semakin banyak mengaku diriku dengan berselimutkan tabir keakuan. Sedangkan aku tetap bersembunyi dalam terang tanpa suara. Ceritakanlah yang kalian lihat dari mata batinmu, bukan dari mata dohirmu. Apalagi sekedar merasa dan tak ada kata pasti. Lakukanlah perjalananmu secara alami sejatinya diri. Tidak banyak yang memahami bahwa sangat berat untuk menjadi sosok pinilih. Sangatlah berat untuk dapat berada pada posisi ini. Serta leluhur pun menjadi pendamping sekaligus pembimbing. Aku berperan sebagai apapun yang dikehendakinya. Banyak yang menemukanku dan kutemui, tetapi sebagian besar tetap saja tidak dapat dimengerti. Tabir yang ditabuhkan mulai terungkap, membuat kalian sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik rahasia dan apa yang sebenarnya tersembunyi. Serupa tapi tak sama. Sama kata beda makna. Satu makna banyak arti. Setiap arti ada suatu tujuan. Lalu di mana tujuan itu? Tiap tulisan tak bisa manipulasi rasaku. Mengapa manusia membangun kurungan mereka sendiri dengan makna-makna yang mereka ciptakan sendiri? Mereka pikir dengan hidup di dalam kurungan mereka
akan menemukan arti hidup. Nur Muhammad hanya dapat terlihat oleh yang mampu melihatnya atas izinnya. Kutitipkan ruh rakyat bangsa dan negara ini. Kelak apa yang kutitipkan, baik itu harta, tahta, akan kuambil kembali. Rahasia Allah akan segera tampak di muka bumi. Pancabaya sinar tanpa guna. Allah membuka rahasianya dalam wujud cahaya dunia. Semua kembali ke zaman awal. Berulang kali gaibku melerai pertengkaran mereka. Tetap saja nalar dan nurani tak sepakat menciptakan kedamaian di sana. Sudahkah kalian memanusiakan manusia untuk menjadikan manusia yang seutuhnya? Hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan makmur dan selamat. Terlampaui setiap ciri dan tandanya, membaca sosok, lupa membaca zaman. Raja Agung Nusantara yang bertahta di ruang cahaya kehidupan. Semua manusia atas kehendak Sang Pencipta. Alam yang memilihku, leluhur Nusantara yang sudah mengangkatku. Rasa dan nyawa di dalam Ahmad yang akan menegakkan keadilan di muka bumi. Langit selalu bergaung meski tak jelas terdengar. Bumi selalu bergetar meski tak jelas terasa. Namun saat batin diam dalam hening pengamatannya, saat itulah pesan langit dan bumi dalam gaungan dan getarnya mengalir menjadi kata-kata. Sudah selaraskah kata dengan janji diri masing-masing? Masihkah terus bermain dengan kata-kata? Penantian akan sosokku tak kunjung usai dan tak berkesudahan. Kenapa aku belum muncul di hadapan umat manusia? Karena aku punya alasan yang sangat. Benar-benar jiwaku terpingit, benar-benar jiwaku ditempa oleh beragam sajian kehidupan yang ada. Sepak terjangku akan nyata, namun aku sendiri dalam terang, hingga siapapun tak mengenalinya dengan pasti. Benar-benar jiwaku termurnikan oleh lelaku kehidupan. Segera waktunya tabir ini terungkap ke permukaan, sehingga keterpingitanku tak lagi samar. Namun nyata hadirku untuk menata tatanan kehidupan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan yang merata, adil, dan menyeluruh. Sinar Tuhan muncul dari lubuk hati yang terdalam, dari kumparan galaksi alam, dan tersalur ke rasa jiwa, memantul ke alam logika, memancarkan terang. Wajah cahaya sebagai wahyu Nusantara dalam hidup yang nyata. Semakin dekat akan kedatanganku, maka alam pun semakin bergejolak. Aku datang dari langit memeluk bumi, menunggu di antara gunung dan lautan. Jika engkau mampu tidak berdusta dalam waktu sehari saja, maka engkau akan melihat betapa pengorbananku terhadap dunia dan akhirat. Aku menunggu datangnya gerbang zaman terbuka untuk negeriku menuju kejayaan. Saatnya akan segera datang sang surya kehidupan baru bagi semesta alam. Aku yang diambil kembali dari masa kehidupan yang dulu untuk menyelesaikan segala yang tertunda. Aku kan berdiri tegak untuk kebangkitan dunia serta melawan kezaliman. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu.